Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula linuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyihil Mustafa wa Waliyihil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Sayyid Abdullah Salim Ad-Dahiri, Menko PMK, Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah bersama Ibu Wali Kota Surakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mahasin, MA, Imam Besar Masjid Raya Syekh Zaid, Solo, Ketua Majelis Ulama Jawa Tengah, Al-Mukarramin, ulama al-kiram wa masyaikhana wa habaibana al-afadil, dan para pimpinan pondok pesantren yang hadir, hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj tahun 2023 Masehi, tingkat kenegaraan dengan tema Isra Mi'raj dan spirit kerukunan umat menuju Indonesia hebat. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang tidak dapat hadir pada malam hari ini dan menugaskan saya selaku Wakil Presiden untuk dapat menyampaikan sambutan pada peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan dan sekaligus pembukaan Masjid Raya Syekh Zaid Solo secara simbolis untuk dapat digunakan masyarakat. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam untuk diambil ibrah, pelajaran, dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momen penting untuk menguatkan spirit dan mental beliau dengan ditunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya seperti disebutkan dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Penguatan mental dan spiritual tersebut sangat penting bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengalami berbagai rintangan dalam melakukan dakwah dan sebelum beliau berperan sebagai pemimpin besar
yang ditugasi untuk melakukan perbaikan di segala bidang bagi seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang. Kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah sangat beragam, baik dari aspek agama maupun etnis. Oleh karena itu diperlukan sikap kepemimpinan yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan keadilan, namun tetap teguh dalam menyampaikan prinsip-prinsip agama dalam setiap misi dakwahnya. Sehingga tercapai misi utama dakwah, yaitu terciptanya ummatan wasatan, masyarakat yang moderat dalam segala hal, baik cara berpikir, bersikap maupun bertindak, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sikap moderat dalam segala hal tersebut dibuktikan dalam kehidupan keseharian beliau. Ada banyak sekali riwayat hadis yang membuktikan hal itu, termasuk antara lain sikap Rasulullah saat menghadapi perlakuan penduduk Taif yang menyakiti beliau. Rasulullah dan beliau meresponnya dengan bukan dengan kemarahan, tapi dengan mendoakan mereka semoga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sikap moderat ini selalu kita mintakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat, yaitu ketika kita berdoa dalam bacaan kita di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Bagian ulama menafsirkannya dengan as-siratal mustaqim itu dengan as-siratal wasati, artinya jalan yang moderat, bukan as-siratal ifrati, artinya jalan yang ekstrim, dan tidak juga as-siratat tafriti, jalan yang lalai atau jalan yang abai. Sikap moderat itu juga diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam Al-Quran surat Hud, fastaqim kama umirta wa man ma'aka wala tatghaw. Artinya hendaklah kamu konsisten seperti yang kau diperintahkan dan orang-orang yang bersama kamu, dan jangan tatghaw. Tatghaw oleh ulama juga kata ini diartikan jangan berlebihan dalam beragama, jangan ghulu fid din, dan jangan melampaui batas. Oleh karena itu sudah seharusnya umat Islam menjadi pihak terdepan dalam mengamalkan sikap moderat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sikap moderat ini sangat relevan dan harus dijadikan pedoman karena bangsa kita adalah bangsa yang majmuk. Sikap moderat akan menumbuhkan kerukunan yang hakiki, baik antara sesama pemeluk agama, sama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, antara sama warga bangsa, ukhuwah wataniyah, ataupun antar sesama anak manusia, ukhuwah insaniyah. Untuk itu dengan semangat perayaan Isra Mi'raj dalam mendukung spirit kerukunan umat menuju Indonesia hebat, saya mengajak para ulama, tokoh masyarakat, para intelektual beserta seluruh jajaran pemerintahan beserta segenap komponen bangsa untuk ikut mendoakan keselamatan bangsa
dan bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasi yang akan datang menuju generasi yang hebat. Di sisi lain, Isra Mi'raj juga merupakan ujian bagi umat manusia ketika itu, seperti difirmankan Allah, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas." Artinya, kami tidak jadikan apa yang kau lihat, kami perlihatkan kepada engkau kecuali ujian bagi manusia untuk menguji mana yang imannya kuat dan tidak, mana yang benar-benar mendukung, membenarkan perjuangan Nabi dan yang tidak. Karena mereka adalah diperlukan sebagai pendukung, pembawa untuk memikul ar-risalah nubuwah, sehingga diperlukan orang-orang yang shadiqul iman, imannya benar, dan qawiyul aqidah, kuat akidahnya. Seperti respon Sayyidina Abu Bakar ketika dikatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, beliau mengatakan, "In kana qala faqad sadaqa." Kalau Nabi Muhammad mengatakan itu, maka itu berarti benar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Inna lanusaddiquhu fi ab'ad min hadha." Saya telah membenarkan yang jauh daripada peristiwa Isra Mi'raj ini. Nusaddiquhu fi khabaris sama. Saya membenarkan apa yang berita yang datang dari langit berupa wahyu. Fa kaifa la nusaddiquhu fi hadha? Mana mungkin saya tidak membenarkan dalam peristiwa Isra. Yang lebih dari itu saya sudah percaya. Itulah sikap yang diperlukan. Hadirin yang saya muliakan, pada malam hari ini juga dirangkaikan dengan pembukaan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Saya berharap dengan pembukaan Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini untuk digunakan masyarakat akan menambah kuat karakter masyarakat Islam yang kuat akidahnya, berwatak keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan. Saya berharap peran dan kontribusi Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini sebagai corong kesejukan dan kedamaian bagi masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka membangun dan merawat harmoni kerukunan dan persatuan dalam dakwah wasatiyah dan rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang lebih maju. Saya ikut bersyukur atas pembukaan Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini, sekaligus juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yang Mulia Presiden Emirat Muhammad bin Zayed dan mendoakan pada segenap pengurus dan jajaran pengelola Masjid Raya Syekh Zayed Solo untuk tetap sehat, semangat, istiqamah menjalankan segala kegiatan dan program-program keagamaan, dakwah dan pemberdayaan umat serta sosial kemasyarakatan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga peringatan Isra Mi'raj yang kita rayakan ini dapat kita ambil hikmahnya dan doa kita dalam membangun bangsa dan keselamatan bangsa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Raya Syekh Zayed Solo secara resmi dibuka untuk masyarakat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai kerja besar bangsa Indonesia, dan bersama kita mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan demikian Masjid Raya Syekh Zayed Solo telah resmi dibuka untuk masyarakat.